Raja Tentara Bayaran. Bab 205. Murong Yingxia memandang Shen Lian dengan waspada dan memeluk pedangnya, seolah dia selalu waspada terhadap Shen Lian yang mencoba merebutnya. Senjata dingin mungkin tidak terlalu berharga di zaman kuno, tetapi di zaman modern ketika keahlian tradisional telah rusak parah, senjata tersebut adalah barang habis pakai yang berharga yang hilang setiap kali digunakan, dan persediaannya sangat sedikit. Pedang seperti yang ada di tangan Murong Yingxia yang dapat menghantarkan energi pedang dan menahan kekuatan internal berintensitas tinggi adalah apa yang semua orang sebut sebagai senjata ajaib. Pedang bagus seperti itu dapat ditukar dengan rumput pemikat jantung yang langka. Jangan pernah memikirkannya. Ganti saja pil ini. Jika kamu tidak menggantinya, lupakan saja. Lagi pula, aku tidak memaksa Huan untuk bersaing denganmu. Sejujurnya, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak menggantinya? Tidak peduli. Murong Yingxia menjadi sedikit cemas dan berkata dengan tegas. Memang benar, insiden Huan sudah cukup membuatnya merasa bersalah, tapi itu jelas tidak sampai pada titik di mana dia harus membiarkan orang lain mengambil tanggung jawab yang lain, lalu Murong Yingxia lebih baik abaikan saja. Dahi. Melihat penampilan Murong Yingxia, Shen Lian tahu bahwa dia tidak bercanda, jadi dia memikirkannya setelah memikirkannya. Dengar, kamu tidak ingin kehilangan terlalu banyak untuk Huan, dan aku tidak ingin menderita kerugian. Jelas masalah ini tidak bisa dibicarakan, tapi aku punya ide. Mari kita mundur selangkah. Bagaimana menurutmu? Segera, Shen Lian menemukan solusinya. Apa cara untuk mundur? Murong Yingxia jelas sangat tertarik, jadi dia mulai bertanya. Sejujurnya, gabungan semua ramuanmu mungkin tidak sebagus rumput hati padat. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa mencegahku menderita adalah pedang ini. Tapi sekarang pedang adalah senjatamu, tentu saja kamu tidak bisa memberikannya bagiku, jadi lebih baik ayo buat kontrak. Pedang ini milikku mulai sekarang, tapi aku tidak bisa mengambilnya. Aku akan memberikannya padamu untuk digunakan sampai kamu memiliki senjata yang lebih baik harus menggantinya. Bagaimana kalau memberiku pedang itu? Shen Lian selesai mengutarakan pikirannya dalam satu tarikan napas, membuat Murong Yingxia tertegun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Shen Lian adalah seorang pebisnis yang baik dan dapat memberikan solusi ajaib yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Pedang itu pada akhirnya akan menjadi milikmu, bukankah itu sama saja? Alis Willow Murong Yingxia berdiri, metode ini jelas merupakan tipuan Shen Lian padanya. Bagaimana bisa sama? Coba pikirkan, aku tidak bisa mengawasimu sepanjang hari untuk melihat apakah kamu telah mengganti pedangmu. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa jika kamu selingkuh. Dan jika Anda benar-benar ingin mengubahnya sesuai kesepakatan, sekarang Anda memiliki senjata, pedang itu akan mubazir untuk Anda saat itu. Saya telah menghasilkan rumput hati, dan Anda telah menghasilkan pedang, tanpa menunda penggunaannya. Ini hanyalah kerjasama yang saling menguntungkan, dan semua orang senang, bukan? Shen Lian menatap mata Murong Yingxia dengan serius dan berkata dengan tulus. Keduanya meminta uang dan langsung membayar kembali uang tersebut. Ekspresi Zhao Hongyu di sampingnya sangat menarik. Huff, apa kamu yakin meskipun aku tidak mengganti senjataku sampai aku mati, kamu tidak akan meminta pedang ini padaku? Murong Yingxia memikirkan kata-kata Shen Lian. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki niat baik, jika dia benar-benar tidak menginginkannya jika dia tidak mengubahnya, dia bisa setuju bertaruh ini, Murong Yingxia bisa melakukannya. Aku akan membawa pedang ini selama sisa hidupku. Tentu saja aku yakin, tapi kalau kamu mengubahnya, kamu harus memberikannya kepadaku, bagaimana menurutmu? Bolehkah? Melihat Murong Yingxia berbicara seperti ini, Shen Lian tersenyum. Dia tidak khawatir bahwa Murong Yingxia akan menyesalinya, dia juga tidak khawatir bahwa dia tidak akan mengganti senjatanya. Ramuan penguat jantungnya pada awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Huan, tapi sekarang meskipun dia tidak bisa segera mendapatkan manfaat dari Murong Yingxia, tetapi jika dia bisa menukarnya sehingga dia tidak akan pernah bisa mengganti senjata dalam hidupnya, itu tidak buruk. Meskipun Shen Lian menyukai uang, dia juga tidak pelit. Shen Lian juga senang melihat Murong Yingxia dihukum dengan cara ini. Oke, itu saja. Kapan kamu akan memberiku rumput yang kokoh? Murong Yingxia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju, karena saat ini dia sudah memutuskan bahwa Shen Lian tidak akan pernah menyentuh pedangnya dalam hidup ini. Berikan padamu. Tidak. Aku ingin menyerahkan rumput padat ini ke tangan Huan secara pribadi. Shen Lian menggelengkan kepalanya dan menolak permintaan Murong Yingxia untuk membawa Gu Xinchao pergi. Karena kesepakatan kita telah tercapai,
rumput hati padat harus diberikan kepadaku, dan aku harus menyerahkannya kepada kakak senior Huan. Murong Yingxia menolak untuk menyerah. Jelas, dia juga tahu nilai dari bantuan ini. Pada saat ini, Shen Lian sudah memaksanya untuk mengganti senjata, jadi bagaimana dia bisa memberikan keuntungan kepada Shen Lian dengan sia-sia? Haha, siapa yang tahu jika kamu memberikan rumput hatiku kepada Huan? Jika digunakan untuk tujuan lain, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pokoknya, aku akan menggunakannya untuk menyembuhkan lukanya. Aku akan memberikannya pada diriku sendiri dan merasa aman. Shen Lian melirik ke arah Murong Yingxia dan berkata dengan agak kasar, membuat Murong Yingxia tersipu karena marah. Shen Lian hanya berpura-pura bodoh, khawatir dia akan menggunakannya untuk tujuan lain. Dia sendiri mungkin tidak mempercayai alasan ini, bukan? Aku belum mempercayaimu. Kalau begitu, jangan bicara apa-apa lagi. Ayo kita serahkan rumput padat ini bersama-sama. Kalau tidak, lupakan saja. Murong Yingxia tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur. Dia jelas telah membayar begitu banyak, tetapi jika Sekte Huasan tidak mengetahuinya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi dirinya sendiri? Oke, ayo kita kirimkan bersama-sama, tidak ada yang akan menderita. Shen Lian berpikir sejenak dan setuju. Bagaimanapun, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Tidak masuk akal membiarkan dia mengambil alih segalanya. Ya Tuhan, Bos Shen, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Setelah mengirim Murong Yingxia pergi, Zhao Hongyu berbalik dan mengacungkan jempol pada Shen Lian, terutama memujinya karena membuat Murong Yingxia merasa malu. Hah, apa ini? Shen Lian tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, berpikir bahwa ketika dia pertama kali membentuk kelompok tentara bayaran, bukankah semuanya membutuhkan uang? Termasuk menerima misi nanti, Shen Lian menangani semua masalah tawar-menawar sendiri. Sekarang dia sedang menegosiasikan bisnis dengan seorang gadis kecil, bagaimana dia bisa kalah darinya? Keesokan harinya, Shen Lian pertama-tama pergi ke para tetua Liga Wulin dan mendapatkan rumput hati padat dari mereka. Kemudian dia menelepon Murong Yingxia, dan mereka berdua pergi untuk mengantarkan obat ke distribusi Huasan. Ketika Ge Yinghao melihat dua orang ini muncul di hadapannya, ekspresi wajahnya bisa dikatakan sangat aneh. Baru setelah dia mendengar bahwa mereka datang untuk mengantarkan Guk Xin Chao ke Huan, ekspresinya sudah sangat jelek lega. Sedikit lagi. Meskipun dia berbicara kasar, Ge Yingji masih sangat peduli pada Huan, dan sekarang dia secara alami senang karena obat ajaib tersebut dikirimkan ke rumahnya. Bab 206. Di depan Ge Yingji, Shen Lian dan Murong Yingxia bertengkar hebat. Murong Yingxia terus menekankan bahwa dia bahkan menyerahkan senjatanya agar Shen Lian menyumbangkan obatnya, sementara Shen Lian menekankan bahwa dia bukan pendekar pedang dan pedang itu hanya untuk kenyamanan, dan itu juga menjelaskan aturan pertukaran bagus untuk mengatakan bahwa pedang itu dibuat oleh Shen Lian, tetapi itu bukan miliknya. Alasan mengapa dia bersedia memberikan obat adalah karena dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah dengan Sekte Huasan. Ge Yinghao melihatnya, tapi tidak banyak bicara. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk membantu Huan menyembuhkan penyakitnya. Dengan rumput pembunuh jantung ini, luka Huan tidak perlu lagi dikhawatirkan, tapi mungkin saja sebuah berkah tersembunyi. Ge Yinghao tidak lagi peduli dengan peristiwa bahagia seperti itu, apakah itu bantuan tulus mereka atau tidak. Setelah mengantarkan obat dan keluar, Shen Lian dan Murong Yingxia, yang baru saja bertukar kata di kamar, segera berhenti berbicara satu sama lain, berbalik dan berpisah. Ketika saatnya tiba, Shen Lian tidak lupa berteriak dan mengingatkan Murong Yingxia untuk tidak lupa memberitahu dirinya sendiri ketika mengganti pedang. Tentu saja, Murong Yingxia mengabaikan Shen Lian, apalagi melihat ke belakang, langsung pergi. Shen Lian juga tidak marah. Kesepakatan telah selesai, dan tentu saja dia tidak takut bahwa Murong Yingxia tidak akan menghormatinya. Meskipun dia melewatkan hadiah balasan yang diharapkan dari Sekte Zhonghuasan, Shen Lian menghela nafas yang kuat. Shen Lian yang kini memiliki keluarga kaya, hasil ini membuatnya merasa lebih nyaman. Dalam 2 hari berikutnya, Shen Lian memenuhi perjanjian sebelumnya dengan Ding Yin, Dugu Busan dan yang lainnya dan mengadakan kompetisi masing-masing. Meskipun keterampilannya telah meningkat pesat, Shen Lian menemukan bahwa dia masih tidak bisa mengalahkan Ding Yin dan Dugu Busan. Bakat datang dari setiap generasi. Shen Lian mungkin menjadi pemimpin di antara generasi baru pemula seni bela diri, tetapi dia bukan satu-satunya seseorang dengan talenta tinggi. Jue, ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar dunia. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Ding Yin dan lainnya,
Shen Lian tidak merasa bahwa dia lebih rendah, tetapi dia tidak merasa bahwa dia kuat salah satu. Berbicara tentang Gao Gong yang diintimidasi oleh mereka berdua, itu sebenarnya bukan salah orang lain. Setelah 3 kompetisi ini, Shen Lian memiliki waktu yang paling mudah melawan Gao Gong. Meskipun tidak ada jejak Gao Gong dalam keterampilan tubuhnya, Gao Gong di sana bukanlah cara yang baik untuk menghadapi Shen Lian. Bagaimanapun, dengan peningkatan wilayahnya, keterampilan Shen Lian menjadi jauh lebih dalam daripada orang-orang di level yang sama. Keterampilan tingkat tinggi tidak cukup kuat untuk menyerang Shen Lian, tetapi pada akhirnya Shen Lian dikalahkan. Tidak mungkin menyerang dengan paksa, namun Gao Gong bisa digunakan sebagai gerilyawan. Shen Lian yang hanya bisa bertahan secara pasif, akhirnya ditangkap oleh Gao Gong dan kehilangan sejumlah kecil. Setelah mengalami pertempuran ini, Shen Lian dan Ding Yin menjadi teman. Mereka minum bersama sebelum mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Guru Yuan Hui dan Dong He datang ke pintu dan meminta Zhao Hongyu dan Wu Yilian pulang dulu. Shen Lian mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Yuan Hui dan menginjakkan kaki di jalan menuju gerbang Baikao bersama apoteker Dong. Kasusnya sekarang. Di zaman kuno, perahu dan mobil sangat nyaman. Meskipun gerbang Baikao berada di pegunungan di selatan, Shen Lian dan yang lainnya hanya membutuhkan 1 hari untuk mencapai kota besar terdekat dengan pesawat. Setelah berkeliling beberapa kali, kami sampai di gerbang Baikao. Meski tidak pandai bela diri, namun keluarga Baikao-men tidak terbengkalai sama sekali. Tentu saja tidak bisa dikatakan sangat sejahtera. Ketika dia datang ke gerbang Baikao, kesan pertama Shen Lian adalah bersih. Bangunan-bangunan di sini memiliki gaya halus dan indah yang unik di selatan, dan bahkan ada pondok-pondok jerami. Selain kemurnian, perasaan Shen Lian lainnya adalah dia kaya. Baikao-men, tapi sangat kaya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan seni bela diri, Shen Lian telah melihat beberapa pasar. Bahkan Shen Lian dapat melihat betapa berharganya tanaman obat yang tumbuh di kebun obat Baikao-men orang-orang seni bela diri ini. Ramuan itu tumbuh dengan sangat tidak hati-hati, yaitu ramuan yang sekarang dipakai Shen Lian telah menjadi orang kaya yang tiba-tiba. Selain taman obat, Shen Lian juga memiliki pengalaman menyegarkan. Sekte Baikao adalah sekte paling modern yang pernah dilihat Shen Lian. Selain kebun obat tradisional untuk budidaya obat mujarab, terdapat juga berbagai peralatan modern di sini, mulai dari budidaya obat mujarab hingga peralatan medis. Sebagai raja tentara bayaran yang telah bekerja keras di dunia sepanjang tahun, Shen Lian memiliki pemahaman yang mendalam tentang peralatan medis berteknologi tinggi. Itu sudah tidak asing lagi, tapi orang-orang di Baikao-men jelas lebih canggih dari mereka. Kontrol suhu yang cermat dan tepat, ruangan steril berstandar tinggi, dan bahkan peralatan pengurutan yang terlibat dalam rekayasa genetika dapat dilihat, yang merupakan pembuka mata bagi Shen Lian. Apoteker Dong, apakah Anda yakin saya bisa mengatasi penyakit yang bahkan Anda tidak bisa atasi? Setelah membaca ini, Shen Lian, yang pada awalnya tidak menganggapnya serius, mundur. Dia sekarang sangat ragu apakah dia benar-benar dapat mengatasi penyakit aneh putri keluarga Dong. Padahal, kita semua tahu betul masalah putriku. Dengan kekuatan internalmu, kami pasti bisa menyelesaikannya. Apoteker Dong, yang memimpin Shen Lian sepanjang jalan, tampak segar dan terus menyapa murid-murid Baikao-men yang lewat dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Shen Lian, dia menjawab dengan sangat tegas. Oh baiklah. Melihat dia begitu yakin, Shen Lian mengesampingkan keraguannya. Apapun yang menurut Anda akan berhasil, tidak apa-apa. Sesampainya di rumah bambu dan pondok jerami terunik di Baikao-men, Dong He meminta murid-muridnya membuatkan secangkir teh untuk Shen Lian. Begitu dia menyesapnya, Shen Lian memahami manfaat teh ini dan vena. Meskipun Shen Lian memiliki akses ke bagian atas dan bawah saat ini, hal-hal seperti tendon dan meridian tidak dapat disusupi terlalu banyak. Sebagai landasan pergerakan Qi, keadaan tendon dan meridian sangatlah penting. Terima kasih, Apoteker Dong, untuk tehnya. Setelah minum teh, Shen Lian mengucapkan terima kasih. Jika teh dengan efek seperti itu dibiarkan di luar, Yingga pasti sudah lama dirampok. Hei, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Kenapa Xiao Yuan belum datang? Apoteker Dong berkata sambil tersenyum, lalu bertanya kepada murid-murid di sekitarnya. Biasanya, ketika dia kembali, putrinya yang berisik pasti sudah lama pergi. Balas Tuan, Nona, dia mendengar bahwa Anda kembali hari ini dan berkata bahwa dia ingin memasak untuk Anda secara langsung. Dia ada di dapur sekarang. Kata-kata murid di sebelahnya membuat Dong He terdiam beberapa saat. Ah, dia ingin memasak lagi. Setelah terdiam cukup lama,
Dong He berkata sambil sedikit tertawa dan menangis. Rupanya apoteker Dong tidak tahu harus senang atau sedih karena putrinya ingin memasak. Bersambung.